Joysan, selamat pagi buat teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Ibu ya. Pagi ini Ibu akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu ya. Ibu hari ini, pagi ini acaranya mau jemur baju. Tapi sebelum jemur baju, Ibu mau cerita dan kasih tahu buat teman-teman semua. Tadi Ibu dari pagi sudah selesai ngurus kakeknya, Ibu bersih-bersih dapur. Nah, ini dapurnya. Ibu bersih-bersih dapur dan semua sudah dilap sama Ibu. Ini dapurnya sama Ibu sudah dilap semua, bersih-bersih. Itu tempat ini tempat kecap, minyak, saus, cuka buat masak-masak itu temen ya, itu ya. Itu telenan buat masak, itu potong-potong itu. Dan ini rice cookernya tadi semua sudah dibersihin semua dari pagi. Pak Ibu bersih-bersih dan barusan cuci, sudah stop tadi, sudah saya ambil bajunya mau dihanger ya. Ini mesin cucinya. Dan tadi Ibu juga bersih-bersih kamar mandi, semua sudah bersih ya, semua sudah bersih. Ini kamar mandinya ya, nih udah bersih semua ya, dan sudah dilap semuanya, sudah dilap ya, sudah dibersihin semua. Dan ini Ibu mau jemur baju ya, ini Ibu acaranya jemur baju ya. Tolong teman-teman lihat ya, kali ini Ibu mau jemur baju ya. Jemur bajunya di luar teman ya, nggak di dalam ya. Jemur bajunya di luar ya, karena hari ini hawanya panas teman ya. Hari ini hawanya panas, jadi jemur bajunya di luar ya. Dan buat teman-teman semua, selamat beraktivitas dan kerja sukses 2 tahun, pulang membawa rezeki yang barokah teman ya, yang halal dan barokah ya. Buat modal kerja di rumah, nanti kita kelak pulang di Indonesia berhasil ya. Kita buat modal usaha, buat modal kerja usaha di rumah teman ya. Dan nggak mungkin kita harus di perantauan terus, nggak mungkin ya. Kita harus berusaha menabung dan agak sedikit gimana ya teman ya, pengeluaran uang. Dan hari ini Ibu sudah jemur baju ya, dan Ibu mau cerita ya teman ya. Terus terang Ibu mau cerita ya. Ibu kerjaan Ibu apa, kadang ada yang nge-DM Ibu itu kerjanya apa sih kok setiap hari shopping. Nah, ini Ibu mau cerita ya, sebenarnya Ibu itu bukan shopping teman ya, belanja. Kalau disuruh keluar itu ya belanja kebutuhan kakeknya buat makan siang, buat makan pagi, kadang buah, kadang sayur, kadang apa gitu teman ya. Namanya kita kerja ya. Kayak hari ini sehari tadi dari pagi belum istirahat Ibu ya, cuma minum kopi satu cangkir ya, karena buru waktu bersih-bersih. Harinya Jumat, biasanya kalau hari Sabtu itu anak-anaknya semua datang, jadi ngecek dikira nggak dilap, dikira nggak dikerjain gitu ya. Jadi Ibu persiapan bila anak-anaknya datang di orang tuanya, jadi tempatnya itu bersih gitu teman ya. Maaf Ibu keling-keling keringetan ya, karena Ibu barusan kerja banyak dari pagi. Dan selain kerja juga jaga orang lansia. Orang lansianya tuh sudah gimana ya, sudah tua, ada agak pikun, agak lupa gitu, sebentar taruh mana, sebentar taruh mana, nyari sana sini gitu ya.
Dan sekali lagi kadang ada temen ibu yang nge-DM ibu tuh setiap hari videonya kok cuma shopping. Sebenarnya ibu itu bukan shopping, juga belanja. Dianggap shopping ya shopping lah teman ya, karena belanjanya itu pasti di mall. Kalau enggak di pasar, kalau di pasar tuh yang pasti beli buah, sayuran temen ya. Kalau beli kebutuhan kayak sabun cuci mesin, buat obat bersih-bersih kamar mandi, itu kan pasti di mall, di supermarket gitu temen ya. Di supermarket kayak kemarin ibu belanjanya di agak jauh dikit di supermarket yang terbesar ya, yang besar tuh di Norpoint itu ya. Di mana kemarin itu ya, kemarin itu loh temen ya, yang ada videonya itu loh temen ya, itu di mana itu sebelahnya desanya, sebelahnya rumah majikan sini ya. Jalan mungkin nggak sampai setengah jam lah mungkin kalau jalan kaki. Itu di situ tuh kalau hari Rabu itu harganya tuh banyak yang cuma separuh harga, kadang nggak sampai separuh harga temen ya. Kalau hari Rabu cuma seminggu sekali ya, jadi agak jauh, tapi ya kadang harganya tuh lebih murah tiap hari Rabu gitu ya. Jadi kalau hari-hari biasa yang pasti ibu di supermarket yang deket rumah, di bawah rumah, di sebelah agak nyebrang jalan situ yang biasa itu ya teman ya. Ya gimana lagi ya, namanya ikut orang disuruh belanja ke sana ya kita jalan ke sana, namanya ikut orang, kita digaji ya kita syukuri aja. Perintah apa ya kita jalani gitu ya. Ya namanya kita kerja, kita digaji, yang penting kita ikhlas, ikhlas dan kerja yang baik gitu temen ya. Ya doain aja ibu betah sampai kontrak habis temen ya. Dan doain channel YouTube ibu cepat berkembang ya. Karena apa ya teman ya, mungkin teman-teman saya banyak yang kerja di luar negeri, kalau mengurus lansia itu mungkin capeknya itu bukan minta ampun, bener ya teman ya, capeknya kalau ngurus orang lansia itu ya. Padahal kemarin itu saya 2 teman ya, ngurus lansia 2, yang satu itu di Banti Jompo. Saya itu kalau pagi jam 6 pagi itu saya sudah berangkat teman, sudah berangkat di Panti Jompo, terus pulang malam sampai rumah jam 10 teman ya. Jam 10 sampai rumah, naik MTR itu, naik sepurnya itu sampai rumah, sampai ke tempatnya Panti Jompo itu 1,5 jam jauhnya teman ya. Jadi ibu itu kalau pulang dari rumah sakit Panti Jompo, waktu nenek masih hidup kemarin itu berangkat jam pagi, bangun pagi 5:30, jam 6 berangkat, terus nyampe sana tuh hampir jam 9 temen ya. Terus jadi pulangnya itu malam-malam, kadang dari sana jam 9 nyampe rumah jam 10 lebih temen ya. Jam 10 lebih mampir di supermarket belanja di rumah, terus dimasak buat ninggalin kakeknya makan siang. Kan kalau siang saya nggak ada di rumah gitu temen ya, jadi nggak masak buat ninggalin kakeknya makan siang setiap hari kayak gitu. Karena kakeknya kadang nggak mau makan di tempat anaknya, nggak mau makan di luar, dia makan di rumah gitu. Jadi setiap hari kayak gitu. Jadi pulang nyampe rumah itu teman ya, maaf ya saya curhat ya, mungkin yang belum tahu, mungkin ya yang belum merasakan bekerja di luar negeri, mungkin yang dipikir itu ya enaknya aja lah dan uangnya aja mungkin ya. Tapi nggak semua TKW, nggak semua pembantu itu majikan tuh sama ya teman ya, nasib-nasiban ya. Ibu syukuri aja lah dapat majikan seperti ini, ibu syukurin aja, apa adanya. Yang penting kita, ibu itu kerja ikhlas lahir dan batin, menolong orang dan kerja cari uang yang halal dan barokah gitu teman ya. Karena majikan Hongkong, orang Hongkong sekarang keadaan ya kayak gini ya, ibu maklumi lah, nggak apa-apa. Yang penting kalau soal kekurangan tiap hari namanya ikut orang temen ya, nggak mungkin kalau semuanya itu dicukupin sama majikan tuh, nggak mungkin temen ya, nggak mungkin. Ya mungkin cuma makan aja lah, makan kalau ada babinya, mungkin kebanyakan TKW itu nggak mau makan seperti saya, nggak mau makan, pasti keluar uang sendiri temen ya. Karena orang Hongkong itu mayoritas semua itu makannya ada babinya. Kalau ibu jujur ya, kalau ibu terus terang, ibu memang nggak pernah makan makanan majikan, karena lebih baik ibu beli makanan sendiri dan
beli makanan sendiri dan masak sendiri gitu teman ya, nggak apa-apa kita keluar uang sendiri, tapi yang penting kita nggak sampai makan babi gitu ya. Kita masak ya, ibu masak ya masak, tapi ya sudah selesai masak punya dia, punya majikan, kita cuci tangan bersih, ya sudah aku masak sendiri buat aku sendiri, tapi aku nggak mikirin itu barusan pegang babi, yang penting aku sudah niat niat ibu itu kerja teman ya, niat ibu kerja. Yang penting suruh masak ini ya masak ini, yang penting sudah masakin dia babi ini, yang penting saya sudah cuci tangan. Nggak ada 100% di Hong Kong, di luar negeri itu yang orang Hong Kong yang nggak makan babi teman, yang nggak masak babi itu kena dihitung lah. TKW yang nggak masak babi itu kena dihitung lah, tapi mayoritas memang semua orang Hong Kong itu mesti makan babi, daging babi itu loh teman ya. Karena itu kalau orang Indonesia kan ayam, pasti makan ayam. Kalau orang Hong Kong itu yang pasti itu orang luar negeri itu yang mesti babi gitu. Yang penting kita kerja ikhlas, yang penting masakan ibu sendiri itu nggak sampai ada babinya gitu. Kalau soal masak babi memang ya masak, nggak ada TKW Hong Kong yang nggak masak babi. Yang penting ibu nggak makan, yang penting TKW-nya nggak makan. Yang soal makan TKW itu mayoritas beli makan sendiri atau masak sendiri, kebanyakan kayak gitu teman ya. Ya nggak apa-apa ibu keluar uang ya, harus sepandai-pandainya ibu mengatur uang ke gaji kita lah ya teman ya. Yang penting kita harus bisa menyimpan uang dan buat kebutuhan keluarga di rumah teman ya. Soal gaji ya kalau nggak libur cuma gaji ya 4, 5, 20 ya teman ya, 4, 5, 20 engko nanti belum beli obat kalau kita sakit, belum kita keperluan apa lain lah pokoknya ya. Yang penting itu gaji segitu itu kita harus pandai-pandainya mengatur uang kita ya. Untung aja ibu itu nggak boleh libur, bisa di rumah temen ya. Kadang yang dulu waktu nenek masih hidup ibu temen ya, berhubung nenek sudah meninggal ibu nggak dikasih uang libur, jadi ibu itu kalau minggu nggak ada uang masuk temen ya. Dulu waktu nenek masih di rumah sakit panti jompo ibu dapat uang libur kalau setiap minggu 1 bulan 4 hari minggu, ibu ya dapat 4 tambahan 4 hari. Sekarang nenek sudah meninggal jadi kerja di rumah, maunya majikan tuh makan ikut majikan apa adanya, terus apa itu nggak dapat uang libur ya. Terserah kamu keluar, terserah di rumah, terserah. Berhubung keadaan ada corona, keluarga ibu dan ibu sendiri memilih, meskipun disuruh keluar ibu sendiri memilih lebih baik kerja di rumah teman yang bantu-bantu meskipun nggak digaji, yang penting bisa di rumah gitu loh teman ya. Ibu sendiri juga nggak senang keluar jalan-jalan sana sini, juga nggak seneng. Selain panas gimana teman ya, kalau nyuruh keluar itu jam 10 disuruh keluar, jam 6 harus sampai rumah, harus belanja, masak lagi, kan tambah capek temen ya. Lebih baik ibu ya nggak libur, nggak dikasih uang, kerja di rumah bantu-bantu. Namanya kita ikut orang temen ya, harus punya inisiatif sendiri ya. Ada yang kotor dilap, ada yang ini dirapiin gitu ya. Yang penting tujuan ibu itu bantu dan berterima kasih. Hari libur nggak boleh keluar, diizinin di rumah gitu meskipun nggak dikasih uang libur temen ya. Soal makan ibu beli sendiri, kadang ya pagi beli mimpau, beli roti sama kopi itu sudah temen ya. Terus siang kadang ibu makan mie ya, beli mie goreng Indonesia itu loh temen ya, yang saya beli ibu beli kayak kemarin tuh mie goreng Indonesia, entah rasa apa ada banyak di toko Indonesia, dan toko Indonesia ini cuma di bawah rumah temen ya. Jadi ibu turun 10 menit sudah sampai di bawah di tempat toko Indonesia, toko Chandra temen ya. Jadi ibu kalau lapar turun di bawah sudah ada nasi bungkus, ada bakso, ada apa. Jadi ibu tinggal turun ke bawah sudah bisa beli makanan. Kalau malam kadang ibu malas juga, kadang nggak makan, juga makan buah, sudah makan jeruk satu apa makan apa gitu sudah. Kalau malam meskipun ibu gemuk itu sebenarnya makannya nggak banyak temen ya, mungkin keturunan ibu itu semua itu gemuk gitu ya temen ya. Dan sekian ibu cerita, dan maaf bila kata-kata ibu ada yang kurang terkenan di hati teman-teman. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila kata-kata ibu ada yang kurang sopan, ibu minta maaf juga. Dan maaf hari ini ibu bisa
bikin video di rumah karena kakek saya barusan keluar nggak tahu kemana temen ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih bikin video di rumah, cuma ibu sendiri nggak enak namanya ikut orang ya, apalagi kita ngomong bahasa Indonesia, dia nggak ngerti bahasa Indonesia nanti dikira ngomong apa gitu ya. Kita harus sepandai-pandainya kita lah temen ya. Yang penting kita tujuan kita baik, kerja sukses 2 tahun pulang bawa uang yang halal dan barokah buat modal kerja di rumah nanti temen ya. Dan kita syukuri apa adanya, semua majikan tak sama ya, jangan membanding-bandingkan gaji TKW A segini gaji B segini, karena semua majikan itu tidak sama temen ya. Kadang bisa kirim segini karena itu majikannya mencukupi segalanya, masih dikasih uang jajan juga, kadang nggak libur dikasih uang kan, bisa dibuat ini itu teman ya. Semua majikan nggak sama, dan yang penting kita syukuri aja, kita niat kerja ikhlas, dan hasilnya itu ya kita harus, gaji kita tuh harus sepandai-pandainya kita menjaga dan mengatur keuangan kita, pengeluaran kita, dan mengatur gimana supaya nyimpen segini sebulan harus gini kan. Kita harus merinci, maksudnya harus sebisa mungkin kita harus bisa mengatur gaji kita, meskipun gaji kita cuma 4.520 temen ya. Jangan mikirin kalau dikerusin uang Indo segini, stres nanti kalau dihitungin uang Indo jadinya segini, memang jadi segitu temen ya. Tapi kan nggak semua itu dikirim total segini kan, nggak mungkin. Kita itu gaji 4.520, satu bulan ngutuin 3.000, susah temen ya. Mungkin teman-teman semua banyak yang ngalamin, yang sudah ngalamin kerja di Hongkong, terutama Hongkong ya. Sebulan tuh ngutuin 3.000 lebih, 3.000 susah bener teman ya. Apalagi kalau pas dikasih libur keluar tuh pasti keluar uang buat naik bis, naik sepur, dan makannya kalau keluar tuh 3 kali, di luar tuh 1 kali pasti nggak cukup 25 teman ya. Kalau keluar sehari nggak cukup 200, itu ngirit-ngirit minimal 200, gaji kita cuma segitu. Nanti kalau kita nggak pandai-pandainya mengatur keuangan kita, gaji kita, ya kita ya kerja bakti ya teman ya. Dan ada lagi TKW yang sebulan bisa kirim segini lebih dari 2 kali lipat. Dia itu bisa part-time kerja di luar, terutama temen ya. Kadang disuruh part-time di tempat keluarga majikan, dikasih uang. Kadang kerja di luar di tempat teman majikannya, kadang kerja di agen apa gitu. Kadang itu bisa dapat uang tambahan gitu, bisa kirim banyak. Tapi orang ini maksud saya itu, maksud ibu itu gini loh temen ya. Kadang itu tetangga itu ada yang bilang itu si itu sebulan bisa kirim segini, si ini kok cuma segini. Ya itu ceritanya, itu gaji TKW itu aslinya orang Hongkong, orang Hongkong menggaji TKW itu cuma 4.520, itu belum dibuat keperluan sebulan kita kerja, dan juga belum dibuat libur, yaitu membersihkan 3.000 lebih, 3.000 itu memang susah teman ya. Apalagi sembarang semua itu mahal teman ya. Jadi ya kita maklumi aja, orang yang bicara ini itu mungkin orang yang belum pernah kerja di luar negeri, tahunya uang, dan mikirnya itu cuma krusnya duit Indonesia segini gini. Tapi kalau orang yang sudah mengalami kerja di luar negeri, mungkin sudah kupingnya sudah tebel, dia itu memang belum pernah kerja di luar negeri, makanya tidak tahu, tahunya cuma uang dan itu. Dan sekali lagi, hari ini ibu acaranya cuma mau curhat ya. Kadang ada temen ibu yang nge-DM ibu, masa sih ibu videonya cuma shopping kok enak bener. Sebenarnya nggak enak temen ya, ibu kerja itu mati-matian, kadang malam juga nggak bisa tidur, yang namanya jaga orang lansia ya. Kadang sebentar bangun takut dia jatuh. Kalau siang bangun pagi sudah bikinin makanan dia, ngurusin dia, belum kerja yang lain-lain lagi temen ya. Jadi nanti sudah kerja selesai disuruh sana beli ini beli itu namanya shopping belanja itu temen ya. Jangan dipikir gimana ya pokoknya ya itulah pokoknya. Dan itu yang dimaksud teman-teman shopping kerja enak itu ya, itu maksud ibu itu belanja ya teman ya, bukan shopping enak-enakan itu enggak. Keluar aja dikasih waktu teman ya, segini jam harus pulang. Makanya itu kadang ibu kalau bikin video di bawah itu cepet-cepet ngomongnya kayak orang
apa itu diburu sepur lari gitu teman ya. Jadi waktunya ibu itu buru-buru gitu ya. Dan tolong sekali lagi ibu ibu sudah jawab pertanyaan teman yang nge-DM ibu, kok videonya cuma sopeng ya itu tadi jawaban ibu. Dan bila kata-kata ibu ada yang kurang terkenan atau kurang enggak sopan, ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi selamat beraktivitas bekerja yang rajin. Kita pulang sukses 2 tahun pulang membawa uang yang halal dan barokah buat modal kerja di rumah nanti temen ya. Dan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas buat teman-temanku semua. Jangan sedih, senyumlah setiap hari meskipun kerjaan kita berat ya. Yang penting kita harus pandai-pandainya menjaga nafas kita supaya nafas kita itu bisa lega setiap hari. Maksudnya jaga nafas itu relax supaya bisa istirahat. Harus sepandai-pandainya kita mencari waktu untuk istirahat teman ya. Dan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat bekerja keras, sukses 2 tahun pulang membawa uang yang halal dan barokah buat masa depan keluarga, modal buat modal kerja di rumah teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.